Oke. Jadi topik pertama tentang vektor ya. Jadi ini salah satu topik dasar ya, tools matematika dasar yang akan kita banyak gunakan ya selama kuliah fisika dasar ya terkait dengan vektor. Jadi kita tahu bahwa fisika itu kan pada dasarnya kita berbicara terkait dengan besaran-besaran fisis ya dan relasinya gitu. Nah, kita tahu bahwa besaran fisis itu ada besaran yang berupa skalar, ada besaran berupa vektor. Nah, kalau besaran skalar itu berarti dia cuman punya nilai saja ya, magnitude saja, cukup dinyatakan oleh satu bilangan ya, cukup dinyatakan oleh satu bilangan ditambah dengan unit ya, dengan satuan tentunya. Nah, sedangkan besaran vektor, jadi kalau besaran skalar itu hanya punya nilai saja. Sedangkan besaran vektor dia tidak menyatakan nilai saja, tapi dia menyatakan nilai dan jadi tidak cukup satu bilangan ya, itu harus dinyatakan oleh lebih dari satu bilangan. Bergantung sebenarnya, bergantung dari dimensi nanti ya. Kalau kita bekerja di satu dimensi, ya nanti bisa kerja di satu dimensi, bisa kerja di dua dimensi, bisa kerja di tiga dimensi gitu. Oke. Nah, skalar, apa bedanya skalar dengan vektor secara operasi matematik? Ya skalar karena dia cuma bilangan, ya operasi-operasinya juga mengikuti operasi aljabar bilangan biasa gitu ya. Seperti yang Anda kenal gitu ya, 2 tambah 3 jadi sama dengan 5 gitu ya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk vektor sendiri karena dia menyatakan arah juga, jadi operasi-operasi aljabarnya sedikit berbeda gitu ya, dibandingkan dengan skalar biasa. Nah, jadi sekarang kita akan fokus bicara tentang vektor. Secara notasi, biasanya dituliskan oleh suatu huruf, dikasih panah di atasnya gitu ya. Ini dibaca sebagai vektor A. Baca vektor A begitu. Ya. Dinotasikan oleh sebuah garis berpanah begitu ya. Ini vektor A, di mana panjang garis sini, panjang garis menyatakan nilai dari vektor A dan ini dinyatakan biasanya oleh lambang vektor A dikasih kurung siku gitu ya, bukan kurung siku, kurung lurus begini ya, jadi tanda mutlak. Atau biasanya ini yang saya sering gunakan itu A saja tanpa panah di atasnya. Kalau saya menuliskan huruf A saja tanpa panah, maka itu menyatakan besar dari vektor A. Nah, ingat, karena ini menyatakan panjang, ya,
maka ini merupakan skalar. Dan nilainya selalu lebih besar sama dengan 0. Dia tidak negatif nilainya. Nah, orientasi, atau misalkan sudut ini, ya, theta ini, nah itu sudutnya atau arah yang ditunjuk oleh panah ini, itu menyatakan arah dari vektornya. Ya. Jadi orientasi ini menunjukkan arah dari vektornya. Dari vektor A. Oke. Nah, dari sini, jadi ingat vektor itu dia punya nilai yang dinyatakan oleh panjang garisnya, dan dia juga punya arah dinyatakan oleh orientasi dari panahnya atau arah yang ditunjuk oleh panahnya ya. Itu menyatakan arah dari vektor A. Kemudian berapa sifat-sifatnya? Jadi dua buah vektor, misalkan saya punya dua vektor A dan B, misalkan gitu, maka A itu sama dengan B ya. Jika A besar A itu sama dengan besar B, jadi nilai A sama dengan nilai B, artinya panjangnya sama, dan kemudian arahnya itu juga sama dengan arah B. Jadi artinya kalau saya punya vektor A ke sini, kalau saya punya vektor lain B di mana A sama dengan B, ya, maka itu panjangnya harus sama, orientasinya juga harus sama, ya. Arahnya harus sama. Oke. Itu kita katakan A sama dengan B. Bagaimana jika A sama dengan minus B? Jika A sama dengan minus B, maka A panjangnya sama dengan B, ya. Tapi arah A itu arah vektor ya maksudnya. Berlawanan ya. Lawanan dengan arah B. Jadi kalau ini A, sini, maka ini adalah vektor B sama dengan minus A gitu ya. Di mana panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan. Oke. Ada pertanyaan dulu? Gak, udah bisa. Pertanyaan dulu? Jelas ya, ini kayaknya masih sederhana. Nah, jadi ini adalah bagaimana cara kita menggambarkan vektor secara geometrik ya. Jadi gambaran vektor secara geometrik dinyatakan oleh suatu garis berpanah gitu ya, segmen garis berpanah. Tadi panjang garisnya menyatakan nilai dari vektor A dan dia skalar,
dia juga positif. Kemudian orientasinya menyatakan arah dari vektor A-nya. Nah, penggambaran vektor secara geometris ini itu bagus, tapi kadang-kadang kita agak sulit melakukan operasi-operasi aljabar gitu ya nantinya. Makanya kita biasanya menyatakan vektor ini secara analitik ya. Jadi ini vektor secara analitik. Vektor secara analitik ini maksudnya adalah kita nyatakan dalam komponen. Apa itu komponen? Nah, jadi idenya adalah untuk menyatakan vektor secara analitik, kita buat apa yang kita sebut sebagai sistem koordinat namanya ya. Sistem koordinat ini terdiri dari pusat dan referensi arah, gitu ya. Referensi arah. Sistem koordinat yang paling umum yang biasanya kita gunakan adalah sistem koordinat kartesian, gitu ya. Saya ambil yang 2 dimensi saja. Sorry. Nah, misalkan saya punya sistem kartesian. Ini biasanya kita sebut sebagai koordinat X, sumbu X, ini sumbu Y, ini titik asal. Nah, kalau saya punya sebuah vektor A, sebut aja vektor A ini gitu. Ya. Nah, untuk menyatakan vektor secara analitik dinyatakan dalam sistem koordinat XY yang ini, ya, maka kita perlu referensi arah. Nah, di sini kita perkenalkan apa yang disebut sebagai vektor basis ya. Sorry, ini saya kasih tebal. Ini kita sebut vektor I. Ini kita sebut vektor J. Ya. Jadi saya perkenalkan 2 buah vektor baru. Itu adalah vektor I. Vektor I ini adalah vektor satuan yang menyatakan arah X positif ya. Dan J juga vektor satuan yang menyatakan arah Y positif. Oke. Nah, apa itu vektor satuan? Di sini vektor satuan itu ya vektor, ya, tapi besarnya 1 ya. Jadi dari sini itu maksudnya adalah besar dari I itu sama dengan 1, ini juga sama, besar dari J sama dengan 1. Nah, jadi vektor satuan ini itu vektor, ya. Nah, tapi dia tidak pakai panah, dia pakainya topi. Topi itu untuk menunjukkan bahwa dia vektor satuan di mana nilainya sama dengan 1. Oke. Nah, jadi untuk menyatakan vektor A dalam koordinat ini, kita sudah punya vektor I dan J. Anda sudah tahu, kita proyeksi. Saya proyeksi ke sumbu X, kemudian saya proyeksi ke sumbu Y gitu ya. Nah, sekarang kita hitung panjang ini berapa, kita hitung panjang ini berapa. Saya sebut panjang ini adalah AX,
dan panjang ini adalah AY gitu. AX ini kita sebut sebagai komponen vektor A ya, pada arah X, dan AY tentunya adalah komponen vektor A, nggak usah pakai vektor lagi, komponen A pada arah Y. Nah, jadi saya bisa definisikan sebuah vektor lain yang arahnya ke sini. Vektor ini adalah vektor dengan panjang AX ya, dan arahnya ke Y. Yang ini vektor yang lain juga, panjangnya AY dan arahnya ke sumbu Y. Nah, dari sini vektor A ini itu merupakan penjumlahan dari vektor yang arah X ini dan yang arah Y di sini. Jadi saya bisa tuliskan, kalau saya sebut ini sebagai vektor A, udah langsung aja saya tuliskan. Jadi vektor A itu selalu bisa saya tuliskan ke dalam bentuk AX I ditambah AY J. Sekali lagi, I itu menyatakan arah X positif, J menyatakan arah Y positif, AX adalah komponen A pada arah X, komponen itu artinya proyeksi pada arah X, dan AY adalah komponen A pada arah Y, dia juga proyeksi pada arah Y. Oke. Nah, dari sini kita bisa nyatakan vektor ini, jadi vektor secara analitik itu dinyatakan dalam bentuk yang ini ya, yang ditandain kotak merah ini. Jadi kalau Anda lihat suatu garis berpanah, ya, yang ini, kalau Anda lihat suatu garis berpanah, yang ini, oh itu vektor A. Panjangnya sama dengan panjang garisnya, arahnya seperti yang ditunjukkan oleh panahnya. Gitu. Nah, tapi kalau Anda melihat bentuk seperti ini, bahwa A itu adalah AXI sama dengan AYJ, nah Anda juga tahu bahwa itu adalah sebuah vektor. Dengan mana komponen arah X-nya adalah AX dan komponen arah Y-nya adalah AY. Nah, terus bagaimana kita mentranslate dari geometrik ke analitik dan sebaliknya dari analitik ke geometrik. Nah, sekarang kalau saya definisikan, ini adalah sudut theta, ya, di mana theta adalah sudut theta. Theta adalah sudut antara A dengan sumbu X positif, ya. Sumbu X positif. Nah, dari sini bisa saya tuliskan bahwa yang namanya AX, ya, kalau ini panjangnya A, adalah A cos theta, dan AY sama dengan A sin theta. Nah, jadi kalau saya tahu berapa panjang dari vektor A, berapa sudut yang dibentuk oleh vektor A, maka saya bisa hitung berapa AX dan berapa AY. Sebaliknya, dari relasi ini juga saya bisa gunakan hukum Pythagoras ya.
bahwa A tentunya sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat, dan theta itu adalah tangan inverse dari AY dibagi AX. Sebaliknya juga ini, kalau saya punya atau saya tahu vektornya secara analitik, saya tahu AX, saya tahu AY, saya bisa hitung berapa A dan saya bisa hitung berapa theta sudut yang dibentuknya. Oke. Pertanyaan dulu? Nah, sudut theta ini itu biasanya diasumsikan, bukan diasumsikan, kita gunakan konvensi bahwa kalau dia ngambilnya berlawanan jarum jam, itu nilai tetanya positif. Kalau kita ambil dia searah jarum jam, nilai tetanya negatif. Nah, tapi ini tidak harus ya. Jadi kalau Anda tahu sudut tetanya, ya Anda bisa gunakan persamaan yang ini. Ya. Tapi untuk mendapatkan AX dan AY tidak harus menggunakan sudut dengan sumbu X positif ya. Yang jelas kita gunakan saja definisi AX bahwa dia adalah proyeksi atau komponen A pada arah X, dan AY adalah komponen A pada arah Y, proyeksi A ke sumbu Y. Nah, saya ambil contoh misalkan. Nah, misalkan saya punya sebuah vektor A. Saya punya sebuah vektor A dengan panjang dengan nilai misalkan 10 satuan gitu. Ya. Dan membentuk sudut misalkan 30 terhadap X positif gitu. Jadi kalau saya gambarkan saya bikin ini aja. Ini X, Y, saya punya vektor A, panjangnya 10 satuan, dan dia membentuk sudut 30 derajat ya terhadap sumbu X positif. Nah, dari sini kita bisa nyatakan dalam bentuk analitik. Jadi kita proyeksi vektor A ke sumbu X, proyeksi vektor A ke sumbu X, dan kita proyeksi vektor A ke sumbu Y. Kalau panjang ini adalah 10 satuan, maka panjang ini berapa? Yang ini adalah AX sama dengan, atau saya tulis saja, panjang ini adalah 10 cos 30 derajat. Tentunya sama dengan berapa? 5 akar 3 satuan. Dan panjang ini adalah 10 sin 30 derajat sama dengan 5 satuan. Jadi proyeksi A ke X itu adalah 5 akar 3 satuan, proyeksi A ke Y itu adalah 5 satuan. Dan lihat arahnya, proyeksi A ke X itu ke arah X positif. Ya. Jadi ini ke arah I. Ini arah I.
dan proyeksi A ke sumbu Y itu ke arah positif J, gitu. Jadi saya bisa tuliskan vektor A secara analitik itu adalah 5 akar 3I ditambah 5J, ya, satuan. Oke. Contoh yang lain, misalkan saya punya 3 buah vektor. A, B, C misalkan ya. Di mana dengan vektor A, panjang A sama dengan panjang B, sama dengan panjang C, ya sebut saja 10 satuan. Ya. Saya gambarkan lagi. Kita ambil agak besar. X, ya. Misalkan saya punya vektor A. Ini vektor A. Ini vektor B misalkan. Ini vektor C. Ya. Saya sudut ini 45 derajat misalkan. Oke, nah bagaimana kita menyatakan vektor A, B, C secara analitik? Ya. Nah, sekarang lihat vektor A, ya, itu dia berada di sumbu X. Jadi arahnya itu ke I, udah jelas. Jadi arahnya ke I, artinya ke sumbu X positif. Ya. Kalau begitu, oh ya udah, berarti vektor A itu pasti arahnya ke I. Nah, arahnya ke I, ya tinggal kita cek aja berapa panjangnya. Berapa panjang ini? Nah, panjang ini adalah 10 satuan. Ini saya tuliskan sama dengan 10I. Satuan. Yang C dulu. Nah, yang C juga kita tahu di sini arahnya itu ke minus J. Ya. Arahnya ke minus J. Kalau arahnya ke minus J, maka oh ya udah ini pasti sama dengan minus J karena arahnya ke sini, panjangnya berapa? Panjangnya 10. Ini juga 10. Terus saya bisa tuliskan kan ada anak yang 10J. Tuan. enggak itu kungkum. Oke. Nah, jadi tanda minus di sini ya, itu menyatakan bukan panjangnya negatif, tapi menyatakan dia ke arah sumbu Y negatif ya, ke arah minus C. Nah, bagaimana yang B? Nah, kalau yang B, karena dia kita belum tahu arahnya, ya kita harus menyatakan dalam BX dan BY gitu ya. Jadi kita proyeksi ke X, proyeksi ke Y. Ini begini. Ini begini.
Nah, sekarang sudut yang diketahuinya tidak lagi terhadap sumbu X positif, tapi terhadap sumbu Y positif. Nah, tapi nggak ada masalah kalau saya tahu panjang B-nya. Panjang ini adalah 10, nah, maka panjang ini berapa? Gitu. Ya udah, panjang ini adalah 10 kosinus 45 derajat. Dan panjang, ya, jadi berapa nih? 5 akar 2. Dan panjang ini 10 sin 45 derajat sama dengan 5 akar 2 juga ya. Ini satuan. Ya, sama dengan 5 akar 2 satuan. Sehingga, nah, lihat dulu arahnya. Karena arah I itu ke sini, ya tadi, arah J ke sini. Sedangkan proyeksi B ke X, itu arahnya nggak ke kanan, nggak ke sumbu X positif, tapi arahnya ke sumbu X negatif. Artinya berlawanan dengan I, ya, berlawanan dengan I. Tapi untuk yang proyeksi ke arah Y, dia ke arah Y positif ya, jadi dia searah dengan J. Jadi vektor B bisa saya tuliskan untuk yang X itu 5 akar 2 ke arah minus I begitu. Ditambah mana yang J? Tadi panjangnya 5 akar 2 juga ke arah J. Oke. Satuan. Atau bisa saya tuliskan ke dalam 5 akar 2 minus I plus J satuan begini. Oke. Oke ya. Ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu sudut 45 derajat di sebelah kanannya B karena biar positif dari sumbu X-nya, Pak? Enggak sih. Saya cuma ngambil sembarang aja itu. 45 pokoknya terhadap diketahuinya 45 terhadap sumbu Y positif gitu. Berarti kalau misalkan 45 derajat terhadap sumbu X positif dari bawah ya, Pak? Enggak, kalau kita ngambilnya dari X positif, sudutnya jadi 135. Oh, oke Pak, makasih. Oke. Nah, jadi kalau saya pengen pertahankan pakai rumus ini, oke, saya nggak mau pakai proyeksi-proyeksi begini, saya pengen coba kita konsisten aja, misalkan pakai persamaan yang ini. Saya pengen konsisten kita pakai persamaan yang ini. Apakah mungkin? Ya mungkin aja gitu ya. Kalau kita konsisten pakai ini, tapi kita harus nyatakan tetanya itu ke dalam sudut ya antara A-nya dengan sumbu X positif. Jadi kalau saya pengen menghitung BX pakai rumus yang tadi, ya, maka kita harus nyatakan, terus saya gambar lagi di sini, ya. Ini adalah vektor B-nya, biar nggak beradu. Ini vektor B-nya, saya gambarkan yang vektor B saja. Ini sumbu Y, ini sumbu X, sudut ini tadi 45 derajat, sudut ini 90 tentunya antara X dan Y. Ya. Nah, jadi sudut antara B dengan X positif, tetanya, itu karena saya ambil ke sini, jadi tetanya ambil yang besar ini. Tetanya jadi berapa tuh? 90 ditambah 45 derajat sama dengan 135 derajat. Dia kuadran 2. Nah, karena dia kuadran 2,
saya boleh gunakan BX. Tadi komponen X adalah yang kosinus ya. Sorry. Ini adalah B kosinus theta. 10 cos 135. Jadi 10 karena kosinus kuadran 2 itu negatif ya. Jadi ini min setengah akar 2. Jadi ini sama dengan min 5 akar 2 satuan. Ya. Dan BY sama dengan B sin theta sama dengan 10 sin 135 sama dengan 10 sinus kuadran 2 itu positif. Ini setengah akar 2 positif sama dengan 5 akar 2 satuan. Positif. Nah, jadi saya bisa tuliskan B sama dengan BX I plus BYJ sama dengan minus 5 akar 2 BX-nya ditambah BY-nya adalah plus 5 akar 2 satuan. Atau sama dengan 5 akar 2 minus I plus J satuan. Oke, hasilnya sama kok. Oke, pertanyaan dulu. Permisi Pak, ingin bertanya. Itu kalau menyatakan vektor itu harus I plus J ya Pak? Kalau J-nya dulu nggak boleh Pak? Boleh, nggak ada masalah. Boleh. Oke Pak. Jadi nanti kita belajar aturan vektor penjumlahan itu dia komutatif. Ya. Komutatif artinya vektor A tambah vektor B itu sama dengan vektor B tambah vektor A. Jadi Anda mau menyatakan saya nggak mau BXI plus BYJ, saya mau nulisnya BYJ plus BXI, no problem. Nggak ada masalah. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya Pak, Ya, silakan. untuk menentukan arah vektor itu negatif atau positif dilihat dari kuadran atau dari arah I atau J-nya Pak. Soalnya yang saya lihat di antara contoh pertama itu kan BY itu sama dengan B cos theta, tapi sedangkan di contoh atas itu nggak diperhitungkan posisi kuadran, sedangkan yang di bawah itu kayak diperhitungkan posisi kuadran dan si I-nya nggak diperhitungkan ke arah negatif. Jadi seperti apa ya Pak? Terima kasih. Nah, jadi ini memang ada dua hal, ya, ada dua hal. Saya bilang kita bisa pakai proyeksi langsung, seperti yang saya lakukan di yang pertama. Itu saya pakai proyeksi langsung. Pokoknya saya B itu saya proyeksikan ke arah X. Ini dia, yang kuning. Nah, jadi si B itu saya proyeksikan ke arah X yang ini ya. Saya proyeksikan ke arah X, saya proyeksikan ke arah Y. Gitu. Saya nggak lihat rumus ini lagi. Ya. Saya nggak akan cek rumus ini lagi. Pokoknya saya cuman gunakan bahwa A itu bisa kita nyatakan sebagai AXI plus AYJ, dengan AX itu adalah komponen A pada arah X dan AY adalah komponen A pada arah Y. Oke. Nah, jadi akhirnya B saya proyeksi ke X ya, dan saya proyeksi ke sumbu Y. Nah, setelah saya proyeksi ke X dan ke Y, kemudian saya cek panjangnya masing-masing. Di sini panjangnya untuk yang arah X, panjang yang untuk arah X, itu adalah 10 sin 45 derajat. Kenapa saya pakai sin? Karena yang saya tahu sudutnya yang ini. Kenapa saya pakai sin? Karena yang saya tahu sudutnya yang ini. Oke. Nah, kemudian saya hitung panjang yang Y. Kenapa saya pakai panjang yang Y adalah 10 cos 45? Nah, kenapa saya pakai panjang yang pakai cos? Ya karena sudutnya yang ini. Ya, karena sudutnya yang ini,
maka saya tahu yang Y, panjang yang Y ini adalah yang cos 45 derajat. Oke. Kemudian, jadi itu saya baru menentukan panjangnya saja. Nah, kemudian ketika saya pengen meninjau arahnya, nah sekarang kita cek gitu. Nah, yang arah Y, vektor proyeksi yang arah Y ini itu kan ke arah plus J, ya, searah dengan J. Tapi yang vektor I, yang arah X, itu berlawanan dengan I, ya, berlawanan dengan I, artinya ke arah X negatif. Nah, berarti kalau gitu di sini maka yang arah X 5 akar 2 itu ke arah minus I. Ini maksudnya kan berarti minus I itu ke arah minus I. Ya, ke arah berlawanan arah dengan I maksudnya tadi. Dan yang ini 5 akar 2 panjangnya searah dengan J. Jadi itu. Nah itu cara yang pertama. Kita nggak pakai kuadran, kita nggak pakai apa. Pokoknya kita cuman lihat proyeksinya kemana, panjangnya berapa, arahnya kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen pakai persamaan ini. Oke, dengan aturan tetanya itu dihitung dari vektor A ke sumbu X positif. Kalau saya ambil berlawanan jarum jam, maka tanda tetanya positif. Kalau ambil searah jarum jam, tanda tetanya negatif. Oke, nah saya pengen pakai rumus ini. Nah kalau pengen pakai rumus ini, ya udah, saya langsung aja bahwa tetanya sama dengan 90 plus 135. Saya hitung BX-nya sama dengan minus 5 akar 2, B-nya 5 akar 2. Saya nggak perlu lagi ngecek kemana proyeksi B, kemana proyeksi B ke X, kemana proyeksi B ke Y. Ya. Karena itu sudah informasi itu sudah ada di sini gitu ya, di B cos theta dan B sin theta ini. Di sini BX itu adalah tandanya negatif, BY tandanya positif. Jadi udah jelas bahwa BX itu arahnya ke minus I dan BY arahnya ke proyeksi B ke X arahnya ke minus I, ya. Proyeksi B ke Y arahnya ke positif J. Nah, jadi saya tinggal masukkan aja. Ini sama dengan minus 5 akar 2I, ini BX, BY-nya adalah 5 akar 2J. Ya. Oke, nah itu cara kedua. Jadi saya pakai kuadran. Di sini jelas kuadran 2, kalau kuadran 2 tentunya cos-nya negatif, sin-nya positif. Nah, jangan dicampur. Ya. Kedua cara ini jangan dicampur, karena nanti jadi suka double gitu. Double itu dalam artian Anda sudah nulis begini, saya pengen pakai rumus yang ini biar biar ini. Saya mah pokoknya pengen ngapalinnya rumus aja. Misalkan, saya pengen pakai rumus ini, tapi kan kita harus konsisten sudut tetanya segala macam. Oke. Saya pakai rumus yang ini. Udah dapat nih BX-nya. Dapat minus 5 akar 2. Ya. Nah, kemudian setelah dapat itu saya cek arahnya. Saya cek arahnya, oh ternyata si B ke arah X itu dia ke sini, ke arah minus I. Nah, artinya nanti kamu nulisnya begini, B sama dengan minus 5 akar 2, ini BX-nya, dimasukin lagi minus I. Ya. Ditambah 5 akar 2, J. Jadi kan ini saling menghilangkan. Ya. Nah, saling menghilangkan. Jadi yang ini adalah jadi plus 5 akar 2I gitu ya. Minus jadi plus. Nah, ini jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Kenapa? Karena dari sini kalau Anda konsisten, itu arah itu sudah masuk gitu ya. Arah itu sudah masuk kalau Anda konsisten. Jadi pilih salah satu, jangan dicampur caranya. Ya. Saran saya,
biar kita nggak ngitung-ngitung sudut, ya ngitung sudut tuh paling enak di di kuadran 1. Jadi saran saya sih kita pakai yang ini aja. Gitu. Yang ini dalam artian, pokoknya saya nggak lagi ngitung rumus ini, saya cuma lihat proyeksinya kemana, panjangnya berapa, arahnya kemana, selesai. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu. Jadi, menyatakan vektor dalam bentuk apa namanya? Bentuk vektor satuan ya, bentuk analitik seperti ini, itu krusial ya. Krusial dalam artian karena itu banyak sekali nanti kita pakai sepanjang kuliah yang sekarang. Jadi Anda harus bisa memproyeksikan vektor dari secara analitik ya, ke arah I dan ke arah J. Satu lagi sebenarnya bisa ke 3 dimensi, tapi bukan agak susah ya, maksudnya. Kalau secara geometrik lebih rumit, tapi kalau secara analitik sih sebenarnya tidak terlalu banyak pengaruh gitu ya. Oke, nah sekarang oh iya, tulisan saya jelas nggak? Atau terlalu kecil kah? Atau cukup? Jelas, Pak. Bagus, Pak. Jelas, Pak. Bagus. Jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Bagus, Pak. Oke, nah sekarang kita bahas tentang penjumlahan vektor. Jadi seperti tadi dibilang bahwa kalau saya punya, karena vektor itu tidak hanya menyatakan nilai, tapi dia juga menyatakan arah, maka penjumlahannya mengikuti aturan yang berbeda ya dengan penjumlahan pada suatu skala. Oke, sebentar sebelum saya bahas tentang ini, saya ingin menekankan pentingnya notasi ya. Pentingnya notasi, jadi Anda harus hati-hati terutama ketika ikut kuliah. Saya sebenarnya jadi di sini ketika kita bicara vektor A gitu ya, itu banyak sekali A diikuti dengan yang lain. Jadi ada A dengan tanda panah, ada A tanpa tanda panah, ada A dengan indeks X, ya, dengan subscript X, gitu ya. Ada A dengan subscript Y. Semuanya adalah A, tapi memiliki makna yang berbeda-beda ya. A dengan tanda panah itu adalah vektor A. Itu adalah vektor. A tanpa tanda panah itu adalah skalar. Menyatakan panjang dari A. Nilainya itu nggak bisa negatif. Nilainya nggak bisa negatif, karena itu panjang. AX itu adalah komponen A pada arah X. AY itu komponen A pada arah X. Ini skalar. Juga. AY juga skalar. Jadi dia bukan vektor, AX itu bukan vektor, AY itu bukan vektor, dia skalar. Yang vektor itu adalah A panah ini. A panah vektor, I vektor, J vektor. Kalau sebelah kanannya vektor, kalau saya nuliskan begini,
A sama dengan AX I plus AYJ, ya. Kalau sebelah kanannya vektor, yang ini vektor, maka sebelah kirinya vektor, maka sebelah kanannya juga harus vektor. Sebelah kanannya juga harus vektor. Karena nggak mungkin vektor sama dengan skalar gitu ya. Jadi kalau vektor sebelah kiri, sebelah kanannya juga harus vektor. Tapi AX skalar. AX skalar, tapi kan saya kalikan dengan I. Dan I itu adalah vektor. Jadi AXI itu adalah vektor. AY itu skalar, J itu vektor. Jadi AY kali J itu vektor. Vektor tambah vektor itu vektor. Jadi sebelah kirinya akhirnya adalah vektor, sebelah kanannya juga vektor. Terus apa bedanya Pak AXAY dengan A tanpa panah? Dia sama-sama skalar, tapi dia menyatakan dua hal yang berbeda. A tanpa tanda panah itu menyatakan nilai dari vektor A. Dia non negatif ya, dia hanya lebih besar sama dengan 0. AX dan AY itu adalah komponen A pada arah X dan Y. Dia bisa negatif. Dia bisa negatif, no problem. Bisa dilihat di sini. Di sini komponen akhirnya kan dia bisa negatif. 3x sama dengan minus 5 akar 2, atau dilihat dari sini ini sama dengan minus 5 akar 2. Dia negatif, nggak ada masalah. Negatif itu menyatakan bahwa arah proyeksinya berlawanan dengan arah positif yang kita lihat. Oke ya, jadi kalau sebelah kirinya vektor, sebelah kanannya vektor. Jadi Anda tidak boleh menuliskan seperti ini. Oke. Sama dengan 5. Ini salah. Atau Anda nulis gini. B sama dengan 5I. Misalkan. Ini juga salah. Yang ini salah, kenapa? Karena sebelah kirinya vektor, sebelah kanannya skalar. Ini sebelah kirinya skalar, sebelah kanannya vektor. Itu juga nggak boleh. Jadi kalau vektor, vektor. Oke ya. Jadi kita harus konsisten. Oh ya, satu lagi sebelum saya masuk ke penyebelahan vektor. Terkait dengan sistem koordinat ya. Kita selalu pakai sistem koordinat biasanya X, Y. Kita jarang pakai koordinat yang lain ya, meskipun banyak sebenarnya koordinat yang lain, tapi kita jarang. Tapi sekali lagi, koordinat X, Y, yang penting itu bahwa sumbu X dan sumbu Y itu tegak lurus. Yang penting itu. Bahwa sumbu X dan sumbu Y itu saling tegak lurus. Jadi terkait koordinat, sumbu X dan sumbu Y itu yang penting tegak lurus. X-nya itu tidak harus ke kanan. Y-nya itu tidak harus ke atas. Cuma terserah kita. Tapi yang penting X-Y-nya itu tegak lurus. Artinya saya bisa punya koordinat begini. Saya punya koordinat begini boleh. Tapi saya juga, langsung diputar. Tapi saya pikir punya koordinat begini juga nggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah ya. Anda bisa pilih koordinat yang lurus seperti ini, atau Anda bisa pilih koordinat yang miring seperti ini. Nah, tapi yang jelas, arah I-nya selalu menyatakan arah X positif. Dan J itu selalu menyatakan arah Y positif. Jadi kalau di koordinat yang pertama, I-nya ke arah kanan, J-nya ke arah atas. Untuk kasus yang kedua, I-nya ke arah sini. Dan J-nya ke arah sini.
Oke. Tentunya kalau saya punya dua buah kerangka, dua buah sistem koordinat, apa gunanya sebenarnya kita bisa memanfaatkan ini? Nah, misalkan saya punya vektor A ke sini. Dalam koordinat yang pertama, vektor A itu punya komponen X, punya komponen Y. Jadi ada AX-nya, ada AY-nya. Nah, tapi kalau saya nyatakan dalam sistem koordinat yang kedua, misalkan, vektor A-nya itu ke sini. Nah, di mana A-nya itu hanya ke arah sumbu Y saja, dia tidak ke arah sumbu X. Gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ada keuntungan nanti kita bisa milih sistem koordinat seperti apa supaya ketika nyatakan vektor itu secara analitik itu lebih menguntungkan lah, gitu ya, lebih menguntungkan. Nah, jadi sekali lagi sistem koordinat itu tidak harus X-nya ke kanan, Y-nya ke kiri. Yang penting itu adalah X dan Y-nya saling tegak lurus. Ya. Anda boleh nggak pilih sumbu X-nya ke kiri? Boleh aja, nggak ada masalah. Gitu ya. Anda bisa pilih sumbu X-nya ke kiri. Misalkan saya pengen begini. Saya bikin koordinatnya begini. Boleh nggak? Boleh aja. X-nya ke sini. Y-nya ke atas gitu. Atau Y-nya malah ke bawah gitu. Boleh aja, nggak ada masalah. Y-nya. Atau malah Anda balik. Ini Y, ini X, nggak ada masalah. Gitu ya. Anda bisa lakukan itu, sistem koordinat itu Anda yang buat gitu ya, kita yang buat. Untuk membantu menyatakan vektor kita ke dalam bentuk analitik. Ya. Nah, tapi yang penting itu harus konsisten dalam artian kalau saya pilih koordinatnya begini, maka I-nya ya ke arah X positif ke sini, J-nya ke arah Y positif ke sini, gitu ya. Yang penting itu. Oke, nah sekarang kita maju tadi ke penjumlahan vektor. Nah, jadi kalau saya punya dua buah vektor, misalkan kita punya dua buah vektor, A dan B begitu. Ya. Sebut aja vektor A-nya ke sini misalkan. Ini vektor A. Dan ini vektor B begitu. Ya. Maka penjumlahan dua vektor ya, A plus B itu adalah suatu vektor yang lain. Ini sama dengan B plus A, dia komutatif ya. Sama dengan suatu vektor yang lain, misalkan vektor C. Ya. Jadi artinya penjumlahan dua vektor, itu hasilnya adalah vektor lagi. Nah, Anda sudah belajar harusnya bagaimana menjumlahkan dua vektor. Ya, pakai aturan jajaran genjang begini ya. Aturan jajaran genjang begini. Kemudian ambil dari titik tangkap satu ke titik tangkap yang lain. Nah, maka ini adalah vektor C sama dengan vektor A plus vektor B. Gitu. Kalau sudut apitnya adalah, sebut aja alfa. Ya. Alfa, itu biasanya kita tuliskan begini. AB. Ini maksudnya adalah sudut apit antara A dan B. Sudut apit itu adalah sudut terkecil ya, yang dibentuk kedua vektor ketika
titik tangkapnya, ujungnya itu berhimpit ya, nempel. Jadi kalau mau menghitung sudut apit, Anda ambil ujung A, ambil ujung B, ya, kemudian dihimpitkan begitu. Nah, setelah dihimpitkan, dihitung sudut terkecilnya. Itu adalah sudut apit. Nah, dari sini Anda juga sudah tahu, saya tidak harus buktikan lagi. Ya, panjang C itu sama dengan panjang vektor A plus vektor B. Sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2A B kosinus alfa ya. Anda harusnya sudah tahu. Nah, oke. Nah, kalau ada 3 buah vektor gimana? Ya, Anda bisa hitung satu-satu gitu ya. Jadi kalau saya punya misalkan 3 buah vektor, kalau Anda punya 3 buah vektor, A, B, atau saya pilih A1, A2, A3 misalkan. Kalau A1, A2, A3, nah, kalau saya mau cari A1 plus A2 plus A3 gitu, ya. Caranya Anda hitung dulu per pair. Anda hitung A1 plus A2 berapa, ya. Pakai rumus yang ini. Kemudian, misalkan ini adalah vektor C. Nah, nanti baru vektor C digabung dengan A3, dijumlah dengan A3. Hasilnya apa? Misalkan vektor D gitu ya. Nah, kadang-kadang ini rumit gitu ya, rumit dalam artian karena ketika menjumlahkan 2 vektor A1 dan A2 itu mudah gitu ya. Mudah karena saya sudah tahu sudut apitnya segala macam. Oke, saya sekarang punya vektor C yang ini. Nah, tapi ketika saya ingin menjumlahkan vektor C dengan A3, maka saya harus hitung dulu sudut apit antara vektor C dengan A3. Nah, menghitung sudut apit antara 2 vektor itu tidak sederhana ya. Meskipun nanti kita belajar cara hitung sudut. Itu lagi ya. Kalau saya sebut ini beta ya. Ada yang tahu nggak sudut beta berapa? Coba Anda pikirkan, cari ya. Bukan, Pak. Apa? Sorry? Apa tadi? Nggak kedengeran? 2 kali alfa bukan, Pak? Beta lebih kecil dong dari Berapa, alfa. Pak? Setengah alfa. Setengah alfa. Oh, Setengah alfa setengah alfa. Beta itu sama dengan setengah alfa kalau panjang A sama dengan panjang B. Sayangnya secara umum panjang A nggak sama dengan panjang B. Permisi, Pak. Ya. Bukannya kosinus inverse A dot B per A dot C per panjang A dikali panjang C ya? Tapi kan kita belum tahu dot product itu seperti apa karena kita nggak pakai koordinat sama sekali. Oh iya. Iya kan? Jadi saya pengen beta itu dinyatakan dalam alfa A, panjang B, atau mungkin panjang C. Atau sebenarnya cukup beta itu dinyatakan oleh panjang A, panjang B, dan sudut alfa.
Ada ide? Pakai persamaan sinus bisa nggak sih, Pak? Bisa tentunya. Tan inverse B per A bukan? Tangan inverse B per A. Sudutnya nggak 90 loh antara B dengan A. Oke. Sudut ini kan nggak 90 secara umum. Tadi siapa yang bilang pakai aturan sin? Coba pakai aturan sin. Tapi kalau pakai aturan sin kita butuh 2 sudut ya. Iya. Sedangkan sudut beta dengan sudut alfa itu dia tidak hidup di. Oh bisa benar. Bisa kalau misalnya aturan Pakai kosinus ini. gimana, Pak? Aturan kosinus bisa. Aturan kosinus bisa. Tapi kalau memang mau pakai aturan Bisa nggak? paling gampang memang pakai aturan sin. Karena kita ada dua sudut ya di situ ya. Oke, sekarang saya tanya kalau saya extend ya. Ini. Sudut ini apa nih? Sudut ini apa? 180 kurang alfa. 180 kurang apa? 180 kurang apa atau alfa? Alfa, Pak. Yang hijau alfa, Pak. Yang hijau alfa kan? Iya. Yang merah 180 Kurang alfa. Jadi kita bisa pakai aturan sinus. Ya. Nah, berarti kan panjang ini ya, dibagi dengan sin beta sama dengan panjang ini dibagi dengan sin 180 min alfa. Ya. Jadi apa tadi? Lupa saya. Panjang A dibagi sin beta sama dengan panjang dibagi sin 180 min alfa. Jadi saya dapatkan C sama dengan kok C sih? Saya nggak mau nyari C. Beta. Jadi sin beta sama dengan A sin alfa dibagi dengan kok A sih? Ini B ya, sorry. A itu yang bawah. Harusnya B, Pak. Ya. B dibagi dengan C. C itu adalah akar kuadrat plus B kuadrat plus 2B cos alfa. Oke. Nah, jadi rada ribet lah gitu ya. Yang gampang itu kalau A dan B-nya searah. Jika A dan B-nya searah, artinya alfanya sama dengan 0. Jadi ini vektor A, ini vektor B, maka A plus B searah pasti. Ini vektor C sama dengan A plus B. Panjang C tentunya sama dengan panjang A ditambah panjang B. Nah, bisa dilihat dari sini kalau Anda tidak percaya. Ini saya kotakin dulu deh. Anda bisa lihat dari sini kalau saya substitusi alfanya sama dengan 0. Ya, untuk alfa sama dengan 0, maka saya punya panjang C akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB
cos 0 itu kan sama dengan 1. Bisa saya tuliskan ke dalam akar A plus B di kuadrat sama dengan A plus B. Karena A-nya positif, B-nya positif, maka A plus B pasti positif. Maka tanda mutlaknya bisa kita buang. Oke. Nah, jadi kalau searah mah gampang gitu ya. Kalau berlawanan juga gampang. Jika A dan B berlawanan arah, kalau berlawanan arah berarti alfanya berapa? 180 derajat ya. Jadi kalau ini A, ini B, ya. Mana vektor C-nya? A plus B-nya. Berapa besar C-nya? Akar A kuadrat plus B. Alfanya 180 derajat. A kurang B. A kurang B? Iya kah? Iya. Nggak jadi. Iya Pak, benar. Kurang B atau B kurang A? A kurang B Pak. A B. dikurang B. Nggak B kurang A. 2AB. Enggak, Pak. Kalau panjang A-nya lebih kecil gimana? Nanti B kurang A negatif. Tergantung kurang B asumsi negatif. prakteknya Pak. Pakai mutlak, Pak. Ya. Jadi bisa A min B, bisa B min A, bergantung pada mana yang lebih besar gitu kan. Karena bisa dilihat di sini rumusnya kan sama dengan plus 2AB kali cos 180 itu min 1 sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB. Sama dengan akar A minus B di kuadrat. Ini jadi mutlak A min B. Nah, mutlaknya nggak boleh kita buang. Kenapa? Beda dengan yang atas. Kalau yang atas kan A-nya positif, B-nya positif, dijumlah pasti positif. Jadi ya udah, itu kita buang aja, ngapain pakai mutlak gitu kalau udah pasti positif. Tapi kalau yang ini A-nya positif, B-nya positif, tapi A min B belum tentu positif gitu. Ya, makanya mutlaknya nggak boleh dibuang. Ini ya. Jadi nanti besarnya arahnya bergantung mana yang lebih besar antara A dengan B. Kalau panjang A-nya lebih besar daripada panjang B, misalkan, sorry di sini biar kita bikin lebih ekstrim. Misalkan A-nya segini gitu. B-nya lebih panjang, ya maka kita hitung selisihnya aja. Segini misalkan. Ini C sama dengan A plus B. Oke. Jadi lihat di sini vektor C itu adalah vektor A ditambah vektor B. Tapi panjangnya itu A, panjang A dikurangi panjang B di mutlak. Ya. Vektornya itu dijumlah. Oke ya. Pertanyaan dulu. Izin tanya Pak. Ya. Mungkin agak atas sedikit Pak. Iya Pak. Ya, ini kan B per sin beta sama dengan C per sin 180 min alfa. Itu yang bawah B kali sin alfa itu gimana ya Pak? Dari 180 min alfa jadi
sin alfa. Ya ini identitas trigonometri sih. Sin 180 min alfa itu sama dengan sin alfa. Karena dia kuadran 2, dia positif. Kalau cos 180 min alfa sama dengan min cos alfa. Ini identitas atau apa? Saya mau lupa, Pak. Ya udah, turunin aja. Anda bikin koordinat begini. Ini garis. Ini alfa. Ini alfa. Ini 180 min alfa. Jadi kalau saya ambil sin-nya, ini kan R, biasanya ini X, ini Y, begitu. Jadi kalau kuadran 2 yang ini, sin 180 min alfa, itu sama dengan, kalau sin itu kan yang depan, dibagi yang miring kan, Y per R. Nah, karena Y-nya positif, R-nya positif, maka sin-nya positif. Gitu. Kalau yang ini, karena X-nya, kalau yang cos, karena X-nya negatif, di kuadran 2, R-nya positif, maka cos itu negatif, cos-nya. Itu sih, itu bisa. Makanya kenapa di sini sin 180 min alfa sama dengan sin alfa, atau cos 180 min alfa sama dengan min cos alfa, atau ya Anda bisa pakai rumus ini, tahu? Ingat nggak? 180 cos alfa min. Oh ya Pak, makasih Pak. Ya, jadi sin alfa. Itu juga bisa. Tapi itu identitas trigonometri biasa. Oke, ada lagi pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada? Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Yang kayaknya di atas dikit ya, Pak. Yang di atas itu, Pak, yang tankus. Yang mana tadi? Sorry, nggak kedengeran. Nah, itu Pak, tan inverse. Itu kan harusnya tan theta sama dengan AY per AX. Itu maksudnya tan inverse itu buat mencari jumlah tetanya, nilai tetanya ya Pak? Betul. Tangan inverse itu bukan satu per tangan. Arcus jadi sebenarnya. Arcus tangan. Berarti nanti kalau misalkan itu ada angkanya Pak, misalkan anggap AY-nya 4, sedangkan AX-nya 2. Itu berarti ngitungnya gimana Pak? Ya, kalkulator. Oh, berarti bukan hitung-hitungan 1 per tan 2 biasa kan Pak? Enggak. Jadi biasanya memang kalau dicari sudut, Anda biasanya tidak harus dapat tetanya berapa sih. Biasanya Anda cukup menghitung cos-nya berapa, sin-nya berapa, atau tan-nya berapa. Gitu. Dari situ udah cukup sih. Kalau pengen tahu sudutnya, ya Anda harus hitung pakai kalkulator. Jadi kalau misalkan saya punya misalkan tangan theta sama dengan 2 gitu, berapa tetanya, ya itu harus dihitung pakai kalkulator. Baik Pak, terima kasih. Ya, saya juga nggak hafal tangan theta 2, tetanya berapa. Nah. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh iya, kayak kalau kuliahnya dirasa terlalu lambat, bilang aja ya nanti, Pak kuliahnya
percepat. Ya, ntar kita ngebut. Oke. Nah, jadi secara analitik ya, secara geometrik, jadi ngitungnya harus per pair. Kalau kita punya lebih dari 2 vektor, pasangkan dulu, jumlahkan A1, A2, dapat C, terus jumlahkan dengan A3, dapat D gitu. Nah, sekarang saya bisa nyatakan penjumlahan juga secara analitik. Secara analitik. Kalau saya hitung secara analitik, maka saya tinggal nyatakan A, itu kan selalu bisa saya tuliskan begini ya. AJ begitu. Dan saya punya B, juga BXI plus BY. Nah, sekarang kalau saya pengen ngitung vektor C, di mana vektor C adalah vektor A ditambah vektor B, gitu. Ya. Nah, jumlahinnya lebih sederhana. Kenapa lebih sederhana? Karena sekarang saya punya vektor AXI dan saya punya vektor BXI. Nah, kalau saya punya vektor AXI dan BXI, itu arahnya sama-sama ke I. Ya. Sama-sama ke arah X gitu ya, sama-sama di sepanjang sumbu X. Nah, kalau sama, berarti ya udah kalau dijumlah, berarti tinggal dijumlah aja biasa gitu. Maka yang AXI plus BXI itu kalau kita jumlah, itu jadi AX plus BX I. Gitu. Nah, yang J juga sama arahnya udah sama. Kalau arahnya udah sama, berarti kita tinggal jumlahkan saja. Yang ini juga sama, ini jadi, kalau kita jumlahkan, jadi AY plus BY J. Nah, karena ini dijumlah, jadi ini lebih sederhana. Sama dengan AX plus BXI plus AY plus BY. Nah, besar C-nya sama dengan besar A plus B sama dengan akar ya, seperti biasa AX plus BX kuadrat ditambah AY plus BY kuadrat ya. Jadi C ini adalah sebuah vektor yang secara analitik komponen CX-nya ini adalah CX, jadi ya, ini adalah komponen CX-nya sama dengan AX plus BX dan CY-nya adalah AY plus BY. Kotakin deh. Nah, lihat di sini rumusnya tampak berbeda, tapi bisa kita tunjukkan sebenarnya bahwa rumus panjang C ini jika dibandingkan dengan yang ini, rumus panjang C yang ini itu sebenarnya hasilnya sama ya. Nah, saya bisa gunakan kasus yang ini. Tahu enaknya ngajar online nggak? Tinggal copy, nggak harus nulis lagi di papan. Nah, saya tinggal bilang gini, contoh. Tempel di sini, geser. Terus hapus-hapusin.
Mana yang saya harus hapus-hapusin? Ini saya hapus. Juga hapus saja lah. Juga hapus saja. Apa ini mah? Ini C. Oke. Nah, sekarang kita sudah mencari tadi ya bahwa saya punya 3 buah vektor A, B, dan C. Ini. Nah, secara geometrik saya sudah punya penggambarannya. Secara analitik juga saya sudah punya ya. Sekarang saya pengen menghitung misalkan A plus B secara analitik, secara geometrik. Kalau saya pengen hitung A plus B, panahnya hilang. Nah, maka saya tinggal bikin jajaran genjang begini. Nah, maka ini adalah vektor A plus B. Saya sebut aja misalkan vektor R sama dengan vektor A plus B, begitu. Tadi ini yang kita sebut sebagai beta. Berapa panjang R? Ini kita lakukan secara geometrik dulu ya. Nah, berarti panjang R itu adalah panjang A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB cos. Cos berapa? Berapa sudut apit antara A dan B? 45, Pak. 35. Benar. A dengan B 135. 135 35 derajat. ya. Jadi sama dengan tadi kan panjang ABC-nya adalah berapa sih? 10 ya. ABC-nya 10. Jadi sama dengan akar 10 kuadrat tambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kuadrat dikali berapa cos 135? Setengah akar 2. Minus setengah akar 2. Minus setengah akar 2. Setengah akar 2. Akar 2. Jadi sama dengan 10 akar berapa? 2 plus 2 min ya. 2 min akar 2 ya. Berapa sudut betanya tadi? Jadi kita dapat sin ya. Sin beta sama dengan B sin alfa 10 dibagi R ya. Sama dengan 10 kali setengah akar 2 dibagi 10 akar 2 min akar 2. Jadi sama dengan 10-nya coret. Salah ngambil contoh yang ini, angkanya nggak bagus, biarin lah. Jadi 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2 min akar 2 lah. Itu
Itu sin betanya. Nah, secara geometrik. Angkanya nggak bagus. Nah, terus kalau mau saya jumlah dengan C, ya lebih rumit lagi karena saya harus ngitung sudut apit antara R dengan C gitu kan ya. Ya sudut apitnya jelas sih kalau yang ini berarti 90 plus beta gitu. Tapi kalau saya hitung secara analitik, ini bayangkan kalau saya pengen nyari R secara komponen gitu ya. Berarti kan saya harus proyeksi ke sini, saya harus proyeksi ke sini, sinnya nggak enak dilihat gitu ya bentuknya. Nah, kalau secara analitik itu bisa jadi lebih sederhana. Analitik. Nah, karena kalau saya pengen ngitung vektor R sama dengan vektor A plus vektor B, ya tinggal jumlahkan aja. Ya. Berarti saya punya apa di sini? 10 minus 5 akar 2I plus 5 akar 2J. Oh, udah selesai gitu. Tuh. Atau saya bisa keluarkan 5-nya. Jadi 2 min akar 2I plus 5 akar 2J. Ini saya lupa tandain. Atau ini saya pindahin sini. Nah, berarti besar R berapa? Akar ya, 5 kuadrat dikali 2 min akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat kali 2 ya. Sama dengan 5 akar. Kalau saya bongkar berapa nih? 4 minus 2 akar 2 minus plus 2 plus 2 sama dengan 5 kali 8 min 2 akar 2 sorry ini bukan 2 4-nya saya keluarkan jadi 10 akar 2 min akar 2. Tan beta sama 5 akar 2 dibagi 5 2 min akar 2 sama dengan 5-nya coret jadi akar 2 dibagi akar 2 min akar 2. Oke, Tuhan. Jadi kita dapatkan hal yang sama. Yang di sini kita dapatkan tangan, di sini kita dapatkan sin. Kalau saya tahu tangannya, ngitung sin kan gampang. Kalau saya tahu sinnya, ngitung tangan juga gampang ya, pakai Pitagoras. Oke, tanya dulu. Pak, ya. Isi Pak, ingin bertanya, itu yang analitik vektor A 10 kurang 5 akar 2 dari mana ya Pak? Itu A plus B, kan vektor A-nya adalah 10. Yang arah I-nya kan, yang B-nya mana? B-nya minus 5 akar 2. Nah, jadi
karena tadi tinggal dijumlahkan aja yang I dengan yang I dan yang J dengan yang J. Jadi 10 ditambah minus 5 akar 2 itu kan 10 min 5 akar 2. Oke. Sedangkan yang J-nya, ini kan sebenarnya nggak ada J-nya. Ini kan bisa dituliskan sebagai 0 dikalikan J gitu kan ya. 0 ditambah plus 5 akar 2 yang ini. Jadi hasilnya ya 5 akar 2J. Gitu. Maaf Pak, lihat yang agak ke atas. Bisa nggak Pak? Apa? Mau lihat yang penjumlahan yang secara analitik tadi Pak. Yang Ini? di atas. Ya, bentar Pak. Sudah Pak. Makasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya. Itu dari semua ini kan pakai tetanya alfa. Terus nyari teta beta itu buat apa, Pak? Ya, buat nyari berapa sudut yang dibentuk R terhadap alfa, terhadap A gitu. Ya. Siapa tahu Anda butuh gitu. Ya. Oh, oke Pak, makasih. Ya, jadi maksudnya kita kan kalau vektor, kalau kita menyatakan vektor, itu kan harus ada besar, harus ada arah. Kalau saya nyatakan dia sebagai analitik, yang ini ya udah cukup gitu. Cukup dalam artian ya udah ini vektornya gitu. Nah, tapi ini kan nggak kelihatan bahwa ini tuh sebagai sesuatu yang punya besar dan punya arah gitu. Ya. Nah, terus bagaimana sebenarnya meyakinkan bahwa itu tuh memang sesuatu yang punya besar dan punya arah. Berarti kita harus harus bisa dari informasi komponen I dan komponen J itu harus bisa mencari informasi mengenai besar dan arah. Nah, informasi mengenai besar itu didapatkan dari yang ini, yang nilai ini. Ya, komponen X dikuadratkan, ditambah komponen Y dikuadratkan, terus diakar. Gitu. Nah, mencari arah, ya tadi, ya, itu tangen inverse dari komponen Y dibagi dengan komponen yang X. Gitu. Jadi artinya bahwa menyatakan vektor secara analitik sebagai komponen X dan komponen Y itu udah cukup gitu. Cukup dalam artian dia mencakup besar dan mencakup arah. Gitu. Oke. Pertanyaan lagi? Pak izin bertanya, kalau yang alfa tuh sudut yang 45 derajat terhadap vektor B itu ya? Alfa yang mana? Itu yang sudut apit. Sudut apit yang antara Sudut apit antara A dengan B itu yang ini, yang 135 derajat. Kalau yang di perhitungan yang geometrik itu alfanya yang mana ya Pak ya? Yang ini, yang sudut apit antara ini. Jadi ini vektor A-nya kan? Ini vektor B-nya. Sudutnya ini alfa. Tentunya ini alfanya sama dengan berapa tadi? 90, karena ini 90 ya, ditambah 45. Jadi alfanya 135 derajat. Makanya ini 135. Oke, makasih Pak. Pertanyaan lagi? Bapak, saya mau bertanya. Silakan. Ini iseng aja Pak, kalau kita ujian itu kita boleh pakai kalkulator ya Pak? Atau tidak? Biasanya enggak sih. Oke, baik Pak. Makanya cukup menyatakan dalam, kalau menyatakan sudut ya, biasanya menyatakan dalam alfa atau beta, dalam sinus atau cos cukup. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Yang contohnya itu, kan itu diketahui kalau vektor A sama vektor B secara skalar panjangnya kan sama. Betul. Nah, kalau alfanya 135 derajat
Terus betanya itu apakah benar ya karena A dan B panjangnya sama itu setengahnya dari alfa? Enggak sih berarti ya. Tapi belum tentu. Kita harus cek juga. Setengah dari 135 berapa? 67,5. 67,5. Kita cek aja sin-nya 67,5 berapa? Ini. Mana kalkulator? Tuh Anda cek lah. Ini bener nggak? Beta sama dengan 67,5 derajat. Ya. Atau ini yang gampang nih, pakai tangan. Sebenarnya bisa ya. Anda kalau belajar itu sebenarnya lebih gampang sih ngelihatnya. Sama nggak? Ya pasti sama sebenarnya. Kalau saya gambar segitiga yang ini A, ini B kan ya. Kan Anda bikin jajaran genjang kan ya begini. Iya. Ya kan. Terus ini kan A plus B-nya. Panjang ini itu kan sama dengan panjang ini. Iya. Sama dengan panjang ini. Jadi sebenarnya ini kan belah ketupat belah ketupat ya? Iya. Nah, berarti kan segitiga yang atas, segitiga yang ini dengan segitiga yang ini itu kan ekivalen. Iya. Benar nggak? Karena sisinya tiga-tiganya sama kan? Nah, Iya. kalau ekivalen berarti kan sudut ini dengan sudut ini sama. Sudut ini dengan sudut ini sama. Sudut ini dengan sudut ini sama. Jadi kalau ini alfa, ini juga alfa. Dan kita tahu sudut ini kan 135. 135 pasti sama dengan 2 alfa. Oh iya. Tapi ya itu bukti secara geometrik. Kalau kadang-kadang kita ngelihat bukti geometrik teh suka nggak percaya gitu ya. Padahal ini harusnya lebih meyakinkan. Harus dicek pakai angka, bener nggak gitu. Ya, 67,5. Oh iya, Pak. Kalau salah, berarti ngitungnya salah gitu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Pertanyaan lagi? Pak, mau bertanya. Itu di perhitungan geometrik sin beta sama dengan 10 sin alfa per R. 10 sin alfa dapat dari mana ya, Pak? Dari ini. Jadi saya cuma pakai rumus saja. Nah, ini. Belum saya kotakin. Nah. Panjang B kan 10 kali sin alfa. Alfanya 135. Jadi B 135 tadi di atasnya. Ini B yang dicontoh atau B yang mana, Pak? Soalnya kalau B contoh, oh iya deh, Mbak, bener-bener. Sama kan, A-nya di bawah, B-nya di pinggir. Berarti B skalar ya, Pak? Ya, bukan skalar sih kita bilang, nilai dari B. Nilai dari B. Nah. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Saya stop recording dulu.